Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Alkitab dan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini memberikan sebuah jaminan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran dan pesan yang disampaikannya itu adalah jelas. Karena kitab suci berasal dari Allah dan didorong oleh Roh Kudus, maka Allah yang sempurna dan maha tahu telah memastikan bahwa pesan yang disampaikannya dapat dipahami dengan benar. Allah yang ingin berkomunikasi dengan manusia tentu akan melakukannya secara jelas. Oleh sebab itu, peringatan agar tidak menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri menunjukkan bahwa makna Alkitab itu jelas, tetap dan tepat pada sasarannya, sesuai dengan maksud Allah saat Dia mengilhami penulis. Jika makna Alkitab benar-benar subjektif dan hanya kehendak manusia sendiri, maka Alkitab akan kehilangan kejelasan dan otoritasnya. Dan yang terpenting adalah Alkitab selalu mengarahkan umat percaya pada kesatuan makna yang diinginkan oleh Allah. Sehingga jika Alkitab harus ditafsirkan sesuai dengan maksud Allah, yaitu melalui Roh Kudus, maka semua penafsir yang digerakkan oleh Roh yang sama akan mencapai kesamaan dalam memahami ajaran-ajaran yang mendasar, karena sifat dari firman itu sendiri pada dasarnya adalah jelas. Oleh sebab itu, Alkitab dianggap jelas dalam ajarannya dan dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman. Namun untuk memahami pesan utama Alkitab dan kehendak Allah dengan tepat, diperlukan pendalaman Alkitab dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita ingat adalah Alkitab ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang pada zamannya dan juga pada zaman sekarang. Dan pesan utamanya sangat jelas tentang keselamatan dan sekali lagi, itu dapat dipahami dengan jelas. Jikalau ada yang kesulitan dalam memahami kebenaran tersebut, Roh Kudus akan berperan dalam membantu orang-orang untuk memahami Alkitab dengan benar. Meskipun Alkitab kita sudah sangat jelas, namun ada beberapa hal yang membuatnya menjadi tidak jelas. Di antaranya adalah metode penafsiran yang salah. Penafsiran Alkitab dengan prasangka atau keinginan pribadi dan memaksakan makna pada teks daripada membiarkan teks itu berbicara untuk dirinya sendiri, ini adalah inti dari menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri. Contohnya, kita mengambil satu ayat tanpa memperhatikan konteks ayat sebelum dan sesudah. Kemudian kita juga tidak memperhatikan konteks kitab dan tujuan penulis, serta konteks sejarah dan budaya, sehingga kita menafsirkan Alkitab sesuka hati kita. Selain itu, kita juga perlu tahu bahwa Alkitab ditulis dalam rentang waktu ribuan tahun oleh orang-orang dari budaya Ibrani, Yunani, dan Romawi kuno. Rentang waktu ini menciptakan banyak perbedaan, entah itu perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan kiasan, dan juga perbedaan simbol. Dan yang paling utama, ketidakjelasan dari Alkitab seringkali berakar dari kerohanian seseorang yang membacanya. Dalam arti, orang tersebut tidak mengandalkan Roh Kudus, atau mungkin dalam bahasa yang lebih kita mudah pahami adalah kita sudah mematok arti dari firman Tuhan itu. Kita berkeras hati, kita menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan untuk dapat melihat dan mengerti
kebenaran yang disingkapkannya melalui Alkitab. Hanya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita dapat melihat Alkitab itu sebagai firman yang berotoritas dan yang senantiasa membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Sebab itu dikerjakan oleh Allah itu sendiri dan kita berbagian di dalamnya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita percaya bahwa pesan utama Alkitab tentang keselamatan dan kehendak Allah sangat jelas untuk dipahami? Bagaimana kita memahami peran Roh Kudus dalam membantu kita memahami Alkitab dengan benar? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, memuji Engkau karena Engkau telah memberikan Alkitab sebagai firman-Mu yang hidup dan jelas. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahami ajaran Alkitab dengan benar dan menerapkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan untuk membagikan kebenaran Alkitab kepada orang lain. Kami percaya bahwa Alkitab jelas di dalam ajarannya dan dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman. Tolong kami untuk selalu bergantung sepenuhnya pada Alkitab yang adalah sumber kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.